Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hakom Media. Oke, pada kesempatan kali ini sahabat Hakom, kita akan sedikit berbincang-bincang ya mengenai beberapa komentar yang akan kita ulas, kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Dan kali ini kita akan mendatangkan narasumber dari teknisi kita ya, yaitu Mas Gunawan. Ayo Mas Gunawan. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Gunawan berkaitan dengan komentar-komentar yang ada di channel Hakom Media yang selama ini mungkin belum kita respon ya. Oke, yang mana dulu Mas Gunawan? Urut saja mungkin. Oh, urut ya. Dari yang terbaru. Oh, berarti ini dari yang atas, dari yang terbaru ya ini? Ya, terbaru. Oke, kita akan mulai dari yang paling atas sahabat Hakom. Yang pertama ini komentar dari channel Happy and Blessed ya. Dan ini pertanyaannya cukup bagus juga ya. Kalau sama Dell Latitude 7240 bagusan mana ya buat office dan editing ya? Gimana ya Mas Gunawan? Kalau untuk ngetik ya mending si X250 ya. Yeah. Karena yang dibahas di sini itu X250. Kalau menurut saya mending X250 karena dia lebih ringan. Kalau yang si 7240 itu kan casingnya dari besi ya, mungkin jadi lebih berat. Sama untuk baterai ya, baterainya itu kalau X250 bisa dual baterai, jadi ya lebih awet X250 ya. Oke, kalau ngomong 7240 itu modelnya touchscreen enggak ya? Kalau 7240 ada yang touchscreen ya, ada yang enggak ya. Jadi bisa dua mode kalau yang 7240. Kalau dari sisi speknya Mas Gunawan, untuk Dell 7240 sama X250 itu bagusan mana? Kalau dari segi spek sama ya. Kalau yang 7240 itu Gen 4, tapi kalau X250 itu Gen 5 ya. Jadi secara umur pasti muda yang X250. Sama sedikit tambahan X250 bisa ditambahi SSD M.2 SATA ya. Jadi bisa dual penyimpanan. Oke, siap. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Ini dari channel Nanda Ramadan. Ini berkaitan dengan 2 jutaan mulus bandel ya. Ini seri EliteBook 2540p. Di sini ada yang tanya, ini yang nggak ada webcamnya ya Bang? Ya, itu bagaimana Mas Gunawan? Kalau seri EliteBook 2540 dia ada yang ada webcamnya sama ada yang tidak ada ya. Kalau kalian beli yang nggak ada webcamnya, itu sebenarnya bisa dikasih sendiri, tapi harganya mahal ya, sekitar 300 ribuan untuk webcamnya si 2540p ini. Jadi opsional ya, ada yang ada yang tidak, jadi kalian pilih yang ada saja. Kalau nggak mau ribet ya beli eksternal aja ya. Daripada kalian cari-cari kok nggak ada ya, mending eksternal juga bisa ya, pakai USB doang. Ya, siap. Oke, sekarang kita menuju ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan dari Mas Kus. Ya, ini berkaitan dengan laptop sekolah pakai Gen 11. Ini Acer Aspire A514. Pertanyaannya, sudah ada OHS-nya apa belum Kak? Monggo silakan Mas Gunawan. Kalau unit yang kemarin sempat ada di toko itu belum ada OHS-nya ya, karena mungkin nggak ada paket bundlingnya. Ya beda toko beda ya mungkin ya, nanti nggak semua sama, ada yang ada yang nggak ada ya. Tapi yang kemarin itu tidak ada OHS. Ya, untuk OHS ini kepanjangannya kalau nggak salah Office Home Student ya, jadi kayak buat pelajar aja. Jadi fiturnya hanya terbatas ya, ya kayak Office ya, Microsoft Office yang biasanya itu modelnya 365, jadi yang pakainya akun ya, jadi cara aktivasinya pakai akun juga. Terus rata-rata itu untuk laptop pelajar ya, untuk murid ataupun untuk kantor-kantor saja. Jadi lisensinya itu terbatas di home ya, jadi untuk penggunaan individu atau personal saja, jadi nggak bisa untuk banyak laptop, itu nggak bisa. Itu biasanya di laptop terbaru atau di laptop lama bisa? Kalau OHS ini rata-rata itu laptop-laptop yang umurnya masih muda ya. Rata-rata itu ya 2019 ke atas lah, itu pasti biasanya ada yang bundling dengan OHS. Yang penting ori gitu ya, bonus. Tapi itu biasanya ada catatan, biasanya cuma 1 tahun itu udah hangus, jadi sudah nggak bisa dipakai. Kalian harus beli lisensi, atau kalau nggak mau ya kalian beli yang seri lain mungkin bisa, atau yang bajakan kalau kalian mau. Tapi saya nggak rekomendasi yang bajakan karena mungkin kalau kalian kena virus bisa jadi ya. Jadi hati-hati kalau pakai bajakan. Kalau ngomong-ngomong ya soal OHS ini ya, itu kalau seandainya lisensinya sudah hangus, itu apa masih bisa dipakai atau lebih baik gimana?
Kalau sudah terlanjur hangus, kalau kasus yang kita temukan di toko Hakom ini rata-rata tidak bisa untuk mengedit sama untuk men-save. Jadinya ya udah nggak bisa dipakai, nganggrok itu. Udah nggak bisa digunakan lagi. Harus diaktifasi lagi untuk bisa menggunakan fitur-fiturnya. Oh, fitur-fiturnya. Nah, untuk aktivasinya itu bisa kita cari online atau harus beli, Mas? Rata-rata di online. Oh, di online. Shopee, Tokopedia. Oh, jadi beli ya? Beli. Jadinya iya. ataupun di apa kayak toko komputer yang menjual juga ada. Kalau di Solo itu yang terkenal Els. Ya. Oh, Di situ jual lisensi ori ada lengkap. Oke, jadi itu sahabat Hakom ya. Cuma kalau kalian tidak ingin ribet ya, saran saya sih di uninstall saja kalau bisa dan diganti dengan Office yang biasa. Itu lebih simpel saya rasa. Oke, sekarang kita ke bawahnya sahabat. Di sini ada Muhammad Ardi yang tanya tentang laptop ya. Ini di sini ada Zirek termasuk langsung aku jual aja lebih mahal, kualitas bagus sih. Maksudnya gimana ya dia? Ini agak susah dijawab. Ini pertanyaan agak bingung ya. Cuma dari yang sudah kita bahas ya mengenai laptopnya di sini untuk temanya berkaitan 3 merek laptop bekas yang tidak direkomendasikan. Ya mungkin maksudnya tuh dia punya Zirek langsung dijual. Oh gitu ya. Oke, langsung aja kita ke bawahnya Mas Gunawan ya. Di sini ada Edi Edol tanya ada slot tambahan memori nggak ya Min ya. Di sini berkaitan dengan Toshiba Dynabook R734. R734 tuh setahu saya Haswell ya. Kalau memori RAM dia bisa 2 slot, mentok 16 GB menggunakan DDR3L. Tapi kalau harddisk penyimpanan itu bisa menggunakan tempat bawaan, itu ada 1 aslinya. Terus kalau kalian pengen nambah lagi bisa dengan cara melepas DVD ya. Jadi DVD-nya kalian copot, kalian ganti dengan KD. Itu bisa. Oke, siap. Jadi itu untuk jawabannya Mas Edi Edol. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada Gaya Abadi. Bos, upgrade RAM itu seri L atau biasa, Bos? Oh ya. Di sini untuk X240. X240 tuh L ya. Karena dia sudah Haswell. Karena hampir semua laptop Haswell yang generasi 4 itu RAM-nya L semua ya. Jadi yang low voltage yang kalau nggak salah itu 1,35 volt ya. X240 tuh slotnya cuma 1. Jadi mentok kalian upgrade tuh cuma di 8 GB saja. Sebenarnya bisa kalian ganti ke 16 GB, tapi harga 1 DIM DDR3L 16 GB itu kisaran 2 jutaan ya. Jadi separuh laptopnya ya, harga RAM-nya. Nggak perlu sih RAM 16 GB itu buat apa sih? 8 GB aja udah cukup ya. Ya mungkin untuk kebutuhan editing sama desain juga bisa kan. Ya. Tapi misal RAM-nya 2 juta, kalian tambah sedikit bisa dapat yang seri T. Oh iya. Seri T. Yang lebih tinggi speknya. Ya. Oke, jadi itu untuk pakainya untuk Mas Gaya Abadi. Mas Gaya Abadi tak kira bos. Yang 3L ya. X240 pakainya DDR3L. Oke, siap. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya sahabat Hakom. Di sini ada Mardian Store. Ini main Mobile Legend bisa nggak? Ini untuk Dell Latitude E6410. Ini ya seri-seri awal ini Mas. Tapi ada Nvidia-nya. Kira-kira bisa nggak? Kalau saya sarankan jangan ya, karena kasihan ini laptopnya umurnya sudah 10 tahun. Kalau kalian paksa untuk nge-game ya takutnya malah mati overheat ya, nggak tahu ya. Kalau bisa atau enggaknya bisa, tapi nge-lag ya, yang jelas itu pasti nge-lagnya parah. Kalau itu ya kalian nggak rekomendasi kalau buat main Mobile Legends. Kalau main Mobile Legends kalian cari yang laptopnya itu Intel kalau bisa. Terus kalian cari yang ada fiturnya Intel Virtualization Technology kalau nggak salah ya, Intel VTD. Itu fungsinya itu buat menghubungkan si emulator dengan hardware itu biar bekerja secara optimal lah gitu ya. Jadi kalian cari laptop Intel yang support dengan VTD itu tadi. Contohnya itu kayak seri ThinkPad itu pasti udah ada VTD-nya. ThinkPad seri T, seri X itu udah ada. Walaupun generasi pertama? Belum tentu kalau generasi pertama. Kalau yang pasti ada generasi 4 ke atas. Oke, jadi itu ya untuk Mas Mardian Store ya. Oke, sekarang kita menuju ke bawahnya. Di sini ada Ezra Wibowo. Ini tanya ya, kok nggak bisa ya? Jadi waktu saya ketik temp di kolom run lalu enter, dia minta permission gitu. Waktu saya klik continue, keluar ke user account control, minta saya input username dan password admin buat continue, tapi kolom buat inputnya nggak ada, dan tombol yang ada cuma tombol no. Kalau saya klik ya nutup lagi, jadi nggak bisa akses folder temp. Jadi ini berkaitan dengan video kita yang cara mempercepat Windows 10 yang lemot. Gimana Mas Gunawan? Bisa bantu jawab? Ini mungkin Windowsnya yang trouble ya.
atau mungkin pakai Windows Mode itu. Mungkin akunnya belum administrator juga bisa. Coba untuk Mas Ezra cek dulu akunnya itu sudah administrator atau belum ya. Lewat kontrol panel juga bisa, gampang. Kalau sudah administrator seharusnya langsung bisa mengakses folder tem ya. Oke, langsung kita menuju ke pertanyaan selanjutnya sahabat Hakom. Di sini dari Dimas Arta ya. Mas, T440p untuk desain SolidWorks itu bisa nggak ya? Untuk SolidWorks sendiri tuh aplikasi seperti itu ya, modelnya kayak untuk AutoCAD. Bukan, kayak untuk pengoperasian mesin-mesin milling gitu ya, mesin bubut, untuk mesin-mesin pabrik lah ya kasarnya seperti itu. Untuk T440p nya Mas Dimas Arta ini RAM-nya berapa dulu ya? Kalau RAM-nya sudah 8GB, oke-oke saja. Karena pengalaman itu kemarin habis install SolidWorks di laptop HP 14 ya, itu sebenarnya speknya bagus, Core i5, tapi RAM-nya 4GB. Itu ada peringatan dari SolidWorks, upgrade RAM-nya ke 8GB dulu ya. Jadi bisa aja, tapi RAM-nya di-upgrade dulu. Oke, biar lebih lancar. Jadi ada minimal speknya ya seperti minimal. itu. Nah, ngomong-ngomong soal T440p Mas, kalau kemarin kita juga sempat dapat yang T440, itu bedanya apa sih? Oh, nek T440 tuh kayaknya yang versi slim ya? Oh ya, versi slim tipis ya. Sama untuk yang bedanya mencolok sama P sama non P itu di fisik ya terutama. Kalau yang non P itu nggak ada DVD. Jadi dia saking slimnya itu kayak X1 Carbon. Ya, jadi nggak ada DVD-nya. Terus kalau yang T440p itu ada. Oh siap, ya, ada. Tapi terus ada lagi perbedaan mencolok. Kalau T440 tuh pakai prosesornya yang di BGA ya, jadi nemplek di mesin. Onboard gitu ya. Tapi kalau yang P ini unik, dia bisa dilepas. Oh, bisa di-upgrade berarti? Ya, nah pakainya PGA. Jadi untuk yang T440p ini bisa di-upgrade prosesornya. Tapi kalau yang P ini nggak bisa dual baterai ya, yang bisa cuma si non P. Oke, sekarang kita ke bawahnya lagi. Ya, di sini ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan channel ataupun video kita yang di atas tadi. Saya pakai Axio 11 Lite, beli 2,8 juta. Sudah 1,5 tahun masih awet dan tidak lemot, padahal dipakai kerja tiap hari. Namun untuk zoom dari awal beli sering bermasalah, layar mati hidup kalau sambil buka browser. Solusinya jangan buka browser saat zoom meeting. Yes. Jadi gimana ini tanggapannya untuk yang tanya ini, Mas Gunawan? Mungkin itu ada bug di Windowsnya apa Windowsnya error ya. Tapi Masnya ini sudah nemuin solusinya, jadi sudah nemuin solusi sendiri. Ya. Jadi kalau dia pakai untuk meeting, dia nggak buka browser, itu aman. Fokus saja meeting. Ya gitu aja. Terus kita ke bawahnya. Ya di sini ada dari Buzzer RP Cebong Dong hidup pula. Ini akun apa ini? Abal-abal atau akun beneran ya? Di sini tanya, punyaku Core i3 RAM 4 harddisk 500 bisa di-upgrade nggak Bang? Nah, ini laptopnya apa dulu? Ini laptopnya apa dulu ya? Kalau dari video kita di sini Asus S300CA. Di sini laptop slim Core i5 touchscreen. Kayaknya ini punya Masnya ini apa S300CA ya? Ya belum tahu juga soalnya. Coba tambahkan dulu serinya ya, baru kita bantu jawab. Ya Mas Buzzer RP ini. Ini laptopnya apa dulu? Karena kalau kita nggak ada laptopnya bingung ya. Apakah sama dengan yang kita review atau tidak? Kalau sama ya bisa. Ya, kalau sama mungkin di RAM sama harddisknya bisa di-upgrade. Kalau prosesornya tidak bisa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya sahabat. Di sini ada Siptu Muti. Cara pakai earphone di laptop ini nyolokinya di mana sih Bang? Ya ini untuk tes performa laptop X441B. Ya dicolokannya lah. Di mana lagi ya? Di headphone jacknya yang 3,5. Di earphone jacknya. Masa di mana? Jangan di USB nanti ngesot mati ya. Ada kasus dia ada user nyolok ke salah nyolok ke headset ke USB, laptopnya matot ya. Karena ngesot. Nah, hati-hati kalau nyolok kan jangan salah lubang, bisa matot laptopnya ya. Oke. Jadi ya dicari dulu ya sahabat Siptu Muti. Biasanya dulu. Ada logo headsetnya. Di dekat simbolnya ada logo. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada kalau pakai DDR3L bisa nggak Bang? Pertanyaan dari Aditya Trikuncoro Yekti. Ini untuk laptop yang kita videokan itu HP EliteBook 2740p. Jadi laptopnya cukup jadul juga ini. 11 tahunan ya. 10 tahunan. Gimana Mas Gunawan? Kalau RAM DDR3L itu rata-rata bisa jalan di 2 frekuensi ya. Iya. Jadi bisa di 1,5 volt sama 135 volt. Jadi aman aja. Nggak apa-apa dipakai. Nggak apa-apa.
Ya. Tapi kalau pengen benar-benar bisa nyala ya kalian mending ke toko pasang langsung. Ya, Jangan beli online kalau kalian nggak masih ragu-ragu. Ya, lebih baik dicarikan frekuensi yang sama ya kalau Ya. bisa ya. Karena biasanya kalau RAM bawaannya tuh 3 biasa sama 3L, biasanya nanti nggak display ya. Jadi samakan RAM aslinya dulu ya, aman. Oke Mas Gunawan, ini ngomong-ngomong mau kita teruskan sampai kapan ini? Kita lanjut lagi atau gimana? Udah dulu aja ya. Udah dulu ya. Ini baru pertama kali bikin kayak gini, Ya, mungkin siap. ada salah-salah Iya. atau jawabnya agak aneh ya, karena masih bingung Ya. jawabnya. Ya, jadi kita cukupkan dulu sampai sini sahabat Hakom ya untuk pembahasan tentang pertanyaan yang ada di channel Hakom Media ya. Semoga pertanyaan dan jawaban yang kita sampaikan ini sedikit membantu atau menambah pengetahuan kita tentang elektronik ya, terutama di laptop tadi. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.